Udah ya tentang harta-harta pernikahan. Sebaiknya jangan tanya aku ya, tanya ke pengacara aja. Gue nggak paham. Nggak tahu aku. Ini udah aku jawab loh ya, kehilangan janin tadi. Pilih cowok kaya tapi selingkuh, pilih cowok ganteng tapi KDRT, pilih cowok miskin tapi setia dan penyayang. Nggak mau milih gue. Kenapa harus milihnya pilihan-pilihan yang kamu buat kalau aku bisa punya pilihan yang lain? Kenapa sih? Jangan maksa deh. Jangan maksa deh harus pilih-pilih. Pilih aja sesuai yang ada, pilihannya apa, kamu pilih yang terbaik dari situ gitu. Kenapa harus pilih yang nggak enak? Kamaya, apa sih yang membuat kakak selalu happy terus? Masa? Emang aku happy terus? Kamu tahu dari mana? Apa ya, aku nggak selalu happy terus. Aku manusia biasa, hidup aku ada masalahnya juga. Tapi aku nggak suka ngedumel, aku nggak suka negative vibes, ngerti gak sih? Aku aku suka lihat orang yang suka ngeluh terus komplain aja, komentar aja, pusing pala gue. Maksudnya kayak gitu aja, kalau aku bisa hindarin aku hindarin gitu, karena itu ngerusak mood dan ngabisin baterai jiwa gue gitu. Jadi aku juga nggak mau jadi orang yang kayak gitu, dan aku juga belajar bahwa mengeluh tidak merubah keadaan apapun di hidup kita, nggak bikin perasaan kita lebih baik juga. So why would you do that? Ci, tips hormat sama suami dong, mungkin memang salah di aku. Tips hormat sama suami? Hah. Kamu mau tips yang macam gimana? Ya, gimana ya? Ya ngomong yang sama suami gini gini nih. Aku bingung ngasih tips hormat. Yang penting jangan gak hormat gitu aja sih. Kalau kamu ngomongnya ngenye, itu kan gak hormat. Kalau kamu ngeremehin pendapat dia, itu kan gak hormat. Kalau kamu kayak ngelihat dia kayak ini nyepelein, itu kan gak hormat. Gitu aja sih. Jadi intinya jangan sampai kelakuan kamu gak hormat. Coba cek semua cara kamu bersikap ke suami, cara kamu bicara ke suami, cara kamu memperlakukan suami. Apakah itu hormat atau bukan? Karena kalau itu bukan hormat, kalau itu tidak baik, ya artinya kamu tidak menghormati suami kamu gitu. Aku nggak punya tips yang luar biasa, yang yang amazing, tapi ya itu hal-hal kecil sehari-hari aja gitu loh. Perhatiin kelakuan kamu sehari-hari aja gitu. Is it showing respect or malah disrespect gitu? Anak-anak lagi ngapain, Ci? Lagi di depan, lagi pada makan. Ci, gimana ya cara ngasih tahu ke pasangan supaya jika sedang tidak sependapat nggak jadi silent treatment? Pertama-tama aku mau kasih tahu kamu bahwa coping mekanisme orang dalam mencerna sesuatu gitu ya, itu berbeda-beda. Orang itu ya tergantung dia seumur hidupnya dulu di keluarganya kayak gimana gitu ya. Ada orang yang stres marah, ada yang stres kabur, ada yang stres diem. Mungkin dia diem karena kalau dia nggak diem dia ngegampar misalnya gitu, atau kalau dia nggak diem dia akan ngomong hal-hal yang nyakitin kamu. Ada juga yang dia diem karena kabur dari masalah gitu. Jadi alasan diemnya itu berbeda-beda. Itu yang perlu diomongin gitu. Kayak ya bilang aja kalau kamu maunya, kalau kita ada salah, apa ya, kalau kita nggak sependapat sama hal-hal tertentu, diomongin aja ya, jangan diem aja. Aku bingung kalau kamu diem aja, aku nggak tahu apa yang kamu rasa, ya kamu ngomong aja ke pasangan kamu gitu. Aku ngerasa ini deh kalau kamu itu gitu. Aku ngerasa bingung kalau kamu diem aja, aku ngerasa sedih kalau kamu nggak ngajak aku ngomong misalnya gitu. Apa aja lah yang kamu rasain ya kamu bilang aja ke pasangan kamu supaya dia ngerti apa perasaan kamu gitu. Tapi kamu juga harus ngertiin pasangan kamu, karena mungkin orang itu beda-beda tipenya.
Ada yang bisa langsung ngomong, ada yang perlu waktu, perlu cerna dulu baru ngomong, ada yang mungkin perlu pergi dulu baru bisa nenangin diri gitu. Intinya kan untuk berkomunikasi itu perlu tenang. Nah, tenangnya orang itu yang beda-beda caranya. Yang ya nggak perlu disamain sama orang lain, ya kalian ngobrol aja. Yang penting kamu ngerti suami kamu ngerti kamu. Orang lain mau ngerti mau enggak bodo amat gitu, nggak ada hubungannya sama kita. Tapi kita berdua harus saling paham nih gitu. Dan untuk saling paham ya perlu ngomong, perlu diomongin hal-halnya gitu. Aku ngerasa ini kalau kamu begitu. Uh, Apapun yang terjadi kamu jangan begini ya, karena kalau kamu begini, misalnya aku punya bagasi masa lalu yang orang tua aku perlakuin aku begini begini begini, jadi aku sensitif tentang hal itu. Jadi kalau kamu ngomong itu, aku tuh efeknya berlipat ganda di aku, padahal harusnya itu omongan biasa doang misalnya. Tapi karena udah terlanjur sensitif atau punya luka tentang itu atau punya beban bagasi tambahan tentang itu, jadi susah denger itu gitu. Ya apapun itu. Gimana ya supaya nggak gengsi being vulnerable dalam hubungan suami dan istri? Memang gengsi itu harus ditinggalin. Ego kita tuh harus kita taruh dulu di laci barengan sama si gengsi. Karena selama kita pegangin gengsi kita nggak bisa ngomong apa adanya. Kita nggak bisa mengakui kesalahan. Kita nggak bisa mengakui kelemahan kita. Dan waktu kita menutupi atau kabur atau yang nggak mau ngaku gitu ya, itu kita jadi bisa bikin hal lain lagi. Ngerti gak sih? Misalnya apa ya? Misalnya apa ya, gue bingung nih cari contohnya. Misalnya pasangan kamu nangis, terus kamu gak nyaman untuk menunjukkan rasa sayang tuh, kamu gengsi. Akhirnya jadi kayak, ngapain sih lo nangis gitu. Kan dia jadi ngerasa gak disayang, gak didengar, gak dipahami gitu. Padahal sebenarnya kamu, aduh kasihan ya, tapi kamu nggak terbiasa dengan menunjukkan rasa kasih sayang misalnya. Bahkan jadi masalah baru lagi gitu. Atau gengsi ngakuin kalau gue tuh sebenarnya apa ya contohnya, misalnya gue tuh sebenarnya iri. Kok iri ya, gue tuh sebenarnya cemburu misalnya ya, tapi kamu nggak mau ngaku kamu cemburu, jadi kamu cuma marah-marah aja gitu. Itu kan jadi hal lain lagi yang pasangan kamu tuh nggak ngerti apa sih ini masalahnya gitu, nggak jelas banget, bini gue ribet banget gitu. Padahal kalau kamu bisa ngomong, aku tuh cemburu loh kalau kamu begitu, boleh nggak jangan sampai begitu, batasnya sampai sini, ini jangan kelewatan misalnya gitu ya. Nah kan jadi ngerti dia, oh cemburu dia kalau gue begini, nggak boleh gue begitu gitu misalnya gitu. Tapi kadang tuh kalau karena kamu gengsi untuk menjelaskan, gengsi untuk ngasih tahu, gengsi apalah apalah itu, iya malah jadi kamu menunjukkan sikap lain yang mungkin jadi nggak baik juga buat pasangan kamu. Malah pasangan kamu jadi, kok dia gitu sih gitu. Padahal hanya karena kamu nggak bisa menampilkan diri kamu apa adanya, mengutarakan isi hati kamu sebenarnya gitu, akhirnya jadi masalah baru. Kak, kalau PDKT cowoknya ngomongin 18 plus plus wajar apa enggak sih? Agak risih juga. Kalau kamu nggak nyaman, jangan dipaksain. Kamu nggak perlu menerima hal yang kamu nggak mau terima. Aduh, aku mau burp, sorry. Kamu nggak perlu, apa ya, kalau nggak nyaman ya jangan dipaksain, intinya gitu aja sih. Kalau buat kamu ganggu, ya udah, mungkin dia bukan orang yang tepat buat kamu gitu. Aku kayaknya mulai lapar nih. Aku makan dulu ya. Thank you so much ya for watching. Kapan-kapan aku live lagi ya. Bye.